Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Milandari, Unit Kerja SDN 1 Najaten, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Saya adalah seorang pendidik yang percaya bahwa belajar bukan hanya sekedar memahami materi, melainkan merasakan pengalaman. Bagi saya, setiap ruang kelas adalah panggung kreativitas, dan media pembelajaran adalah karya yang menghidupkan murid. Izinkan saya juga menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-80. 8 dekade bukan hanya sebuah angka, melainkan perjalanan panjang yang membuktikan bahwa guru selalu menjadi cahaya yang tak pernah padam. Dalam acara ini, saya membawa sebuah karya yang lahir dari semangat eksplorasi yang saya beri nama Pentas Alam Asri. Media pembelajaran ini saya rancang dengan perpaduan estetika, visual, alur yang tertata layaknya kode dalam coding. Adapun identitas materi yang saya ambil adalah muatan pelajaran IPAS kelas 5 fase C. Topik berkenalan dengan bumi kita. Materi siklus air. Capaian pembelajarannya adalah murid memahami proses terjadinya siklus air dan menjelaskannya dengan bukti-bukti yang ada. Adapun tujuan pembelajarannya adalah animasi 3D siklus air menggunakan Assembler. Langsung saja kita klik Assembler Studio di kolom pencarian Google, kemudian kita pilih Assembler Studio. Nah, untuk guru bisa mendaftarkan akun ID belajar. Nah, ini sudah masuk ke halaman utama Assembler. Langsung saja kita klik icon buat project. Nah, untuk membuat animasi 3D yang sudah bisa include audio juga video, kita bisa pilih default editor. Setelah itu, tampilan Assembler akan memperlihatkan ruang kosong atau kanvas 3D seperti ini. Ini adalah tempat semua objek dan animasi akan dibuat. Ini bisa kita putar supaya kita bisa melihat tampak depan atau tampak belakang. Baik, langsung saja kita buat animasi yang pertama, yaitu tentang evaporasi. Kita bisa pindahkan kursor ke sebelah kiri layar. Di sini ada 3D. Ini untuk memilih kategori yang akan kita buat. Kemudian ini untuk menambahkan gambar. Ini untuk menambahkan teks atau tulisan. Lalu ini untuk menambahkan video, dan kita juga bisa menambahkan audio. Baik, langsung saja kita pilih animasi 3D. Nah, ini akan muncul berbagai kategori objek seperti alat musik dan lain-lain. Kita akan pilih kategori sesuai kebutuhan. Nah, saya akan membuat animasi 3D. Saya akan mencari animasi yang ada gunung, pohon, dan lain-lain. Saya akan ketik Raincoat. Kemudian saya pilih animasi yang ini. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita bisa menggunakan tombol-tombol ini untuk memindahkan, ini untuk memutar seperti ini. Lalu ini untuk mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil. Lalu kita atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk menambahkan animasi yang lain dan untuk menambahkan teks ataupun menambahkan audio, caranya sama seperti yang pertama. Setelah semuanya selesai, kita klik preview untuk melihat hasilnya. Kita tunggu. Dan ini adalah hasil dari animasi.
Bisa kita tekan seperti ini. Selanjutnya, kita klik place it in your room. Kemudian setelah muncul barcode, langsung saja kita klik kanan pada mouse, kemudian kita save gambarnya. Untuk pembuatan animasi siklus air tahap kondensasi, presipitasi, hingga infiltrasi, langkahnya sama seperti cara pembuatan animasi 3D tahap evaporasi. Inilah persembahan media pembelajaran pentas alam asri, assembler siklus air. Langkah pertama penggunaan media pembelajaran pentas alam asri ini adalah yang pertama, guru mengajak murid mengingat kembali pengalaman sehari-hari. Misalnya, mengajak murid mengingat hujan, genangan air yang mengering, atau embun di pagi hari. Guru juga bisa mengajak murid untuk berpikir secara aktif, kreatif. Guru memperkenalkan setiap bagian media pembelajaran. Media pembelajaran pentas alam asri ini dirancang untuk memudahkan murid dalam memahami proses terjadinya siklus air atau perputaran air di bumi secara visual, konkret, digital, dan menyenangkan. Melalui visualisasi yang interaktif, murid diharapkan bisa melihat hubungan antara proses evaporasi, kondensasi, transpirasi, presipitasi, hingga infiltrasi dengan jelas. Melalui visualisasi yang interaktif, murid diharapkan dapat melihat hubungan antara proses evaporasi, kondensasi, presipitasi,
transpirasi, hingga infiltrasi. Dengan menanyakan pertanyaan seperti ini, mengapa air di bumi tidak pernah habis meskipun digunakan secara terus-menerus ya? Guru memandu murid untuk mengamati setiap bagian dari media pembelajaran. Kemudian, guru mengarahkan perhatian murid pada matahari, permukaan laut, dan tanda panah, lalu barcode. Kemudian, guru bisa mulai menjelaskan proses yang pertama pada tahapan siklus air, yaitu evaporasi. Air laut yang menguap karena adanya panas matahari itu disebut dengan evaporasi. Untuk penjelasan lengkapnya, murid atau bisa dilakukan bersama dengan guru meng-scan barcode QR yang ada di bawah matahari. Kita bisa mulai scan barcode. Setelah muncul seperti ini, lalu kita bisa klik yang atas dan kita tunggu terbuka. Setelah muncul seperti ini, lalu kita klik play dan muncullah animasi dari proses evaporasi. Animasi ini bergerak, kemudian bisa kita putar. Dan juga dilengkapi dengan audio. Lalu, ada penguapan air dari darat, itu berasal dari tumbuhan atau pepohonan. Untuk penjelasan lengkapnya, bisa seperti tadi, yaitu meng-scan barcode. Setelah partikel air terkumpul, akan membentuk sebuah awan. Proses ini disebut dengan kondensasi. Penjelasan lengkapnya bisa meng-scan barcode yang ada di atas tanda panah. Setelah peristiwa kondensasi, kita bisa menyiapkan air, lalu kita tuang akan turun air seperti ini. Ini dinamakan dengan hujan. Ketika tetesan air yang terkondensasi sudah terlalu berat di udara, akan jatuh ke daratan berbentuk hujan. Proses ini dinamakan dengan presipitasi. Untuk penjelasan lengkapnya, murid bisa men-scan barcode yang ada di samping panah. Kemudian, air hujan yang jatuh ke daratan sebagian akan mengalir ke sungai, ke laut, dan sebagian akan turun ke daratan, lalu akan diserap oleh tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi. Harapan pembuatan media pembelajaran pentas alam asri ini adalah agar murid dapat memahami proses-proses penting dari tahapan siklus air dengan mudah, konkret, dan menarik. Media pembelajaran ini juga diharapkan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, meningkatkan aktivitas belajar, dan memudahkan guru untuk menjelaskan konsep abstrak menjadi lebih menyenangkan, kreatif, bermakna, dan lebih mudah dipahami. Semangat belajar, semangat perubahan. Hidup PGRI, solidaritas, yes!